Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan mengkaji suatu ayat di surat Fussilat. Fussilat, mari kita buka bersama-sama di ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. Siapakah sebenar-benarnya penduduk neraka itu? Dan kapankah neraka itu terjadi? Penduduk neraka adalah, dan neraka itu terjadi bila hati setiap manusia berpisah-pisah dari Tuhannya. Ketika hati manusia berpisah-pisah dari penciptanya. Ketika hati manusia berpisah-pisah dari yang menghidupinya. Ketika hati manusia berpisah-pisah dengan Tuhan yang menjaga, melindungi, memeliharanya. Alias ketika manusia masih menjadi Tuhan-Tuhan atas dirinya sendiri. Terbukti Tuhannya gaib, yang wujud masih manusianya di dalam hatinya. Itulah tanda bukti manusia terpisah-pisah dari Tuhannya. Saya bacakan lagi artinya. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. Berarti bila Allahnya gaib, manusianya yang wujud. Inilah bukti ayat-ayat Allah bahwa manusianya sebagai musuh-musuhnya Allah. Jadi saya, Anda semua selama ini, ketika kita masih merasa yang paling wujud daripada Allah Sang Pencipta diri kita. Ketika Allah kita tuduh bahwa Allah itu gaib dan tiada, yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita hanya kita sendirian. Itulah tanda-tanda bahwa kita selama ini menjadi musuh-musuhnya Allah. Tapi kita sadar. Itulah tanda-tanda manusia digiring oleh Allah karena manusianya menjadi musuh-musuhnya Allah. Digiring kemana? Digiring kepada anar. Digiring kepada api. Api majusi.
api yang tak akan pernah padam di dalam dada setiap manusia. Api apa? Api hubbud dunya, api cinta-cinta yang selain Allah. Itulah kita semua selama ini ternyata sudah menjadi musuh-musuhnya Allah. Ketika kita belum menyadari asal-usul kita dari mana kita ada. Sebelum kita menyadari asal-usul kita dari mana kita diwujudkan. Sebelum kita tahu asal-usul kita dari mana kita dicipta atau dihidupkan, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini seolah-olah kita menciptakan diri kita sendiri. Seolah-olah hidup ini kita ciptakan sendiri. Seolah-olah badan ini kita ciptakan sendiri. Otomatis bahwa yang berlaku atas hidup dan badan ini selama ini di dalam genggaman kuasa diri kita sendiri, apapun yang kita lakukan. Sehingga diakuilah, sehingga semuanya seolah-olah di dalam genggaman dan kekuasaan kita, apapun yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bangun tidur, seolah-olah kita yang bisa bangun tidur. Ketika bangun tidur kita langsung duduk, seolah-olah kita yang menciptakan duduk. Setelah duduk kita berdiri, seolah-olah kita yang menciptakan berdiri. Beranjak berjalan ke kamar mandi, seolah-olah kita yang berkuasa untuk berjalan ke kamar mandi. Ketika mandi, seolah-olah kita yang punya kuasa di dalam mandi. Ketika berpakaian menuju sholat, seolah-olah kita yang berlaku atas berpakaian dan sholat. Dan semuanya teraku-akui milik manusianya. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini seolah-olah sebagai pencipta hidup dan badan kita sendiri-sendiri. Sehingga teraku-akuilah semuanya hanya milik. Dan semuanya hanya pekerjaan. Dan semuanya hanya di dalam kekuasaan diri manusia kita. Jadi yang demikian inilah yang digiring Allah ke dalam neraka. Karena manusia tidak menyadari bahwa selama ini hanya jadi musuh-musuhnya Allah. Manusia menjadi saingan-saingan Allah. Manusia menjadi musuh, yakni selalu dan selalu mentiadakan kekuasaan Allah di dalam dadanya. Inilah musuh-musuh Allah ini. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Bahwa sesungguhnya iblis atau setan itu musuh yang nyata bagimu. Manusia disesat-sesatkan oleh iblis dan setan supaya menjadi musuh-musuhnya Allah. Ketika Allah masih gaib bagi manusianya, maka manusianya digiring oleh Allah. Karena manusia menjadi musuh-musuhnya Allah, maka dipisahkanlah manusia. Dipisahkan dari apa? Dipisahkan dari rahmatnya Allah. Sehingga manusia kepanasan hidup di dunia ini. Panas mencari harta. Panas mencari kebanggaan. Panas mencari kemuliaan. Panas mencari pangkat dan jabatan. Panas mencari puja dan puji dari manusia. Inilah panas-panasnya api neraka di sisi Allah. Nerakanya Allah, bukan nerakanya manusia. Kalau nerakanya manusia kan nanti katanya. Akan tetapi nerakanya Allah sudah berlangsung ketika manusianya berpisah-pisah dari Tuhannya. Mari kita baca lagi agar kita meyakini dengan kenyataan ayat-ayat Allah ini. Di dalam surat Al-Fussilat ayat yang ke-19. Dan ingatlah pada hari mereka ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka. Lalu mereka dipisah-pisahkan.
dipisah-pisahkan dari Allah, tangannya dipisahkan dari Allah, kakinya dipisahkan dari Allah, akalnya dipisahkan dari Allah, hatinya dipisahkan dari Allah, sehingga di dalam semua apa yang kita lakukan tak bisa pulang kepada lillahi ta'ala. Akan tetapi pulang dan pulangnya segala aktivitas, segala amal, segala sholat, segala ibadah yang kita kerjakan hanya pulang kepada li nafsi. Sholat ini sholatku, ibadah ini ibadahku, kebaikan ini kebaikanku, sedekah ini sedekahku, sabar ini sabarku, puja dan puji ini puja-pujiku. Semuanya kembali kepada li nafsi, manusianya yang merasa berkuasa atas semua perbuatan itu. Inilah tanda bukti manusia berpisah-pisah dari Tuhannya. Ora bisa mulih, ora bisa pulang, tidak akan pernah bisa pulang hati manusia kepada Tuhannya. Kenapa? Karena manusia masih menjadi musuh-musuhnya Allah di dalam hidupnya, menjadi musuh-musuhnya Allah di dalam kewujudannya, menjadi musuh-musuhnya Allah di dalam kekuasaannya, menjadi musuh-musuhnya Allah di dalam kehendak daya upayanya. Manusia telah terpisah dari penciptanya, sehingga penciptanya digoibkan, manusianya yang diwujudkan. Berarti iman akidahnya terbalik.